Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nurlita Direnda, mahasiswi keperawatan dari Stikesarsi Pontianak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video edukasi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi edukasi yang sangat penting dalam kegawat daruratan medis, yaitu bantuan hidup dasar pada henti jantung dengan resusitasi jantung paru atau RJP. Tahukah kalian bahwa henti jantung adalah salah satu kondisi paling berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan otak, gagal ginjal, hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kita semua tahu bahwa keadaan darurat medis bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak jarang seseorang kolaps secara tiba-tiba, tidak bernafas, bahkan tidak memiliki denyut nadi. Dalam situasi seperti itu, bantuan hidup dasar menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa, bahkan sebelum tenaga medis tiba. Menurut WHO, henti jantung mendadak atau cardiac arrest merupakan salah satu penyebab utama kematian mendadak di seluruh dunia. Data dari American Heart Association atau AHA menyebutkan bahwa kurang dari 10% korban henti jantung yang berada di luar rumah sakit bisa diselamatkan jika segera ditolong dengan RJP. Nah, di materi ini kita akan bahas tentang apa itu henti jantung, pengertian dan tujuan bantuan hidup dasar, tanda dan penyebab henti jantung, dan langkah-langkah melakukan RJP. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu henti jantung? Henti jantung adalah kondisi kegawat daruratan medis yang ditandai dengan berhentinya aktivitas mekanik jantung secara tiba-tiba, sehingga darah tidak lagi dipompa ke seluruh tubuh, terutama ke otak dan paru-paru. Menurut buku ajar ilmu penyakit dalam FKUI pada tahun 2020, henti jantung adalah berhentinya fungsi jantung secara mendadak akibat gangguan sistem listrik jantung yang menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, aliran darah ke otak dan organ vital terhenti. Yang kedua, korban kehilangan kesadaran dalam 15 detik. Dan yang ketiga, kerusakan otak permanen terjadi dalam 4-6 menit jika tidak ditangani. Berikut fakta penting dari henti jantung. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016, 80% kasus terjadi di luar rumah sakit. Yang kedua, RJP segera bisa tingkatkan peluang hidup hingga 2-3 kali lipat. Apa sih itu bantuan hidup dasar atau BHD? BHD adalah serangkaian tindakan pertolongan pertama yang dilakukan kepada korban tidak sadar, tidak bernafas, atau henti jantung sebelum tersedia pertolongan lanjutan atau fasilitas medis. Tujuan BHD ini adalah yang pertama untuk menjaga sirkulasi darah dan oksigenasi. Yang kedua, menunda kematian jaringan otak, jantung, dan paru. Yang ketiga, menjadi penjembatan menuju bantuan medis lanjutan. Apa saja sih tanda dan penyebab dari henti jantung? Tanda henti jantung yang pertama adalah tidak sadar, tidak merespon saat dipanggil atau ditepuk. Yang kedua, tidak bernafas atau hanya nafas gasping, nafas tersengal. Yang ketiga, tidak ada denyut nadi karotis, bisa dicek maksimal selama 10 detik. Dan yang terakhir, warna kulit pucat atau kebiruan. Penyebab dari henti jantung yang pertama adalah gangguan irama jantung atau ventricular fibrillation. Yang kedua, serangan jantung atau infark miokard. Yang ketiga, trauma berat, tenggelam, atau tersengat listrik. Pertolongan pertama pada henti jantung dengan RJP. Apa sih itu RJP? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, RJP atau resusitasi jantung paru ini adalah kompresi dada dan bantuan nafas untuk memompa darah ke otak dan jantung. Langkah-langkah dalam melakukan RJP. Yang pertama, 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Pastikan area sekitar pasien aman untuk melakukan RJP. Jika pasien berada di tengah jalan, maka bisa dipindahkan ke tepi jalan terlebih dahulu. Jika pasien berada di area kebakaran, maka bisa mencari tempat yang lebih aman. Yang kedua, pastikan pasien pada posisi terlentang di atas permukaan yang datar dan keras dengan kedua lengan lurus di samping tubuh. Kemudian yang ketiga, cek respon, periksa tingkat kesadaran pasien dengan APVU, cek nadi karotis kurang dari 10 detik dan nafas.
Yang keempat, panggil bantuan medis jika pasien tidak sadar. Yang kelima, jika nadi karotis tidak teraba selama 10 detik, lakukan kompresi pada pertengahan tulang sternum dengan tangan dominan di bawah. Lakukan sebanyak 30 kali dengan kedalaman 3 hingga 5 cm. Push hard and push fast. Yang keenam, berikan ventilasi paru 2 kali setelah pemberian kompresi dada dengan BVM. Jika tidak ada, lanjut RJP saja karena tidak disarankan untuk mouth to mouth atau memberikan nafas buatan. Yang ketujuh, lanjut hingga 5 siklus dengan bertukar posisi dari ventilasi menjadi kompresi dan sebaliknya. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi dada dan 2 ventilasi. Yang kedelapan, cek secara berkala nadi karotis pasien. Yang kesembilan, hentikan RJP saat ROSC, Return of Spontaneous Circulation, kembalinya sirkulasi spontan. Yang kedua, ketika penolong yang lebih advance datang dan tanda kematian biologis muncul. Yang ke-10, setelah ada respon, lakukan rescue breathing 10 kali per menit selama 2 menit atau sebanyak 20 kali dengan BPM. Yang ke-11, gunakan defibrilator atau AED jika tersedia. Yang ke-12, jika sirkulasi dan nafas sudah kembali, atur posisi klien menjadi posisi mantap seperti posisi Sims sambil menunggu bantuan selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui, RJP ini bisa dilakukan oleh siapapun termasuk orang awam, tidak hanya tenaga medis. Yang paling penting yang harus kita ketahui, jangan pernah takut salah. Kompresi yang kurang sempurna tetap lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Waktu adalah nyawa. Setiap menit tanpa RJP, peluang hidup turun 7 hingga 10%. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tentang henti jantung, bantuan hidup dasar, dan langkah-langkah dalam melakukan resusitasi jantung paru. Setiap detik sangat berharga saat seseorang mengalami henti jantung. Banyak kasus kematian terjadi bukan karena tidak ada bantuan medis, tetapi karena terlambatnya tindakan pertama di lapangan. Ingat, tenaga medis butuh waktu untuk tiba di lokasi, terutama jika aksesnya sulit. Disinilah pentingnya kita sebagai orang awam untuk menjadi first responder. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, waktu tanggap darurat rata-rata di perkotaan adalah 8 hingga 10 menit, sedangkan di pedesaan bisa mencapai lebih dari 15 menit. Padahal kematian otak bisa dimulai dalam waktu 4 menit setelah jantung berhenti berdetak. Maka, tindakan BHD sangat krusial. Sebagai penolong, kita juga harus punya kesiapan mental dan empati. Korban henti jantung seringkali dikelilingi keluarga atau teman yang panik. Tenang, fokus, dan yakinkan mereka bahwa Anda melakukan yang terbaik. Ingatlah bahwa kehadiran kita saja sudah menjadi harapan. Setiap tindakan sekecil apapun bisa berarti besar bagi korban dan keluarganya. Berikut tips penting dalam situasi darurat. Yang pertama, jangan panik. Ambil nafas dalam dan ambil alih situasi. Yang kedua, tunjuk orang tertentu untuk panggil bantuan. Jangan hanya bilang tolong telepon ambulans. Yang ketiga, terus latih keterampilan BHD melalui simulasi dan pelatihan. Dan yang terakhir, berikan edukasi ke orang sekitar, keluarga, teman, dan masyarakat. Berikut video penanganan henti jantung dengan resusitasi jantung paru. Selamat menyaksikan. Pertama kita pastikan adalah aman penolong, yaitu menggunakan handscoon atau masker. Terus aman pasien. Pastikan si pasien tidak berada di lingkungan yang berbahaya, seperti di jalan raya atau tempat alas yang berbatu-batuan. Terus pastikan aman lingkungan. Pastikan pasien tidak dikerumunin oleh warga atau yang lain. Di sini yang pertama kali dilakukan kita adalah cek respon si korban dengan cara memanggil atau mengasih rangsangan atau mengasih getaran. Di sini tidak ada respon. Jika tidak ada respon, di sini kita bisa memberikan rangsangan nyeri kepada si korban dengan cara bisa menggunakan jari atau kita menekan di ujung jari seperti ini. Tidak ada respon, kita juga bisa melakukan penekanan di bagian center of chest. Di sini tekan, tidak ada respon. Jika tidak ada respon, kita lakukan pengecekan nadi. Pengecekan nadi dilakukan 5-10 detik menggunakan 3 jari nadi karotis. Lakukan 5-10 detik. Tidak ada nadi. Di sini kalau tidak ada nadi, kita langsung telepon bantuan ke 119. Telepon ke 119
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya di sini Thoriq Waldo Firdaus. Saya merupakan mahasiswa keperawatan UMY. Di sini menemukan korban kira-kira umur 45 tahun, seorang laki-laki tidak sadarkan diri, tidak ada nadi di depan gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya membutuhkan bantuan berupa ambu bag, RPM atau AED. Apakah ada instruksi? Baik, di sini saya akan melakukan instruksi. Lakukan instruksi sampai bantuan datang. Terus jika sudah menelpon penolong, kita lakukan RJP di sini. Untuk lakukan RJP di sini kita menggunakan tangan yang dominan kuat, contohnya kanan atau kiri bisa disesuaikan dengan kekuatan tangan masing-masing. Terus untuk tangan yang sebelahnya di sini digunakan buat mengunci. Di sini untuk kakinya sejajar dengan bahu. Terus menggunakan tangan yang dominan untuk memastikan di bagian tengah di sini bisa langsung ke bagian central of chest atau dilakukan pengukuran di bagian processus xiphoideus dari atas seperti ini. Jika sudah dilakukan pengukuran langsung diletakkan tangan yang dominan, tangan yang sebelahnya di sini digunakan buat mengunci agar tidak menggeser ke kanan dan ke kiri. Perhatikan kedalamannya. Kedalamannya di sini di bagian 5 sampai 6 cm. Terus di sini pastikan bahwa recoil dinding dadanya di sini sudah balik dengan sempurna. Terus juga pastikan kalau ritmenya itu benar, kecepatan sama kedalamannya benar. Kecepatannya di situ 110 sampai 120 selama menit. Di sini lakukan RJP sampai penolong datang. Ada indikasi yang harus dihentikan apabila penolong tidak ada pengganti, terus penolong kelelahan, dan ada indikasi-indikasi kematian. Lakukan RJP secara terus-menerus. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 5. Di sini dilakukan 5 siklus. Jika penolong sudah datang, kita bisa menggunakan ambu bag atau AED. Jika penolong masih belum datang, kita lanjutkan terus-menerus sampai ada indikasi-indikasi yang sudah disebutkan. Di sini pertama kali yang udah 5 siklus, di sini kita mengecek nadi, apakah ada nadi atau tidak. Apakah tidak ada nadi, ada nafas, kita menggunakan ambu bag atau RPM. Di sini sebelum menggunakan ambu bag atau RPM, yang dipastikan di sini apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak, yaitu yang menghalangi di bagian mulut si pasien, apakah ada sumbatan jalan nafas yang menghalangin. Di sini cara mengeceknya di sini bisa menggunakan teknik head thin chin lift, yaitu dengan cara head thin chin lift. Di sini pastikan di dalamnya tidak ada sumbatan jalan nafas. Jika ada hambatan di sini, kita menggunakan teknik cross fingers, yaitu mengeluarkan seperti ini. Nah, clearkan di sini sudah clear, kita bisa menggunakan RPM atau ambu bag. Di sini pastikan lagi jika pasien di sini ada nadi tidak ada nafas, pastikan sampai clear. Nanti ambu bagnya dilakukan rescue breathing, yaitu sampai 12 kali di sini. Nah, cara menggunakan RPM di sini tangannya berbentuk C seperti ini, 2 jari berbentuk C. Ini fungsinya buat menekan, dan yang 3 jari ini fungsinya buat mengangkat dagu. Penolong di sini berada dari atas, yaitu tempelkan, sesuaikan posisinya seperti ini. 2 jari ditempelkan, ditekan, terus 3 jarinya digunakan buat mengangkat dagu. Lakukan sampai rescue breathing atau 5, 1, 2, 3, 4. Baik, gimana nih setelah menonton videonya? Apakah sudah mengerti cara melakukan RJP yang baik dan benar? Nah teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tentang henti jantung, bantuan hidup dasar, dan langkah-langkah dalam melakukan resusitasi jantung paru, dan juga sudah ditampilkan video. Henti jantung bukan sekadar kondisi kehilangan detak jantung, tetapi juga ujian kemanusiaan seberapa cepat kita tanggap, sigap, dan peduli terhadap nyawa orang lain. Sebagai calon tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, kita tidak hanya perlu tahu teori, tetapi juga harus siap memberikan pertolongan pertama yang efektif, memberikan rasa tenang, dan mendampingi pasien serta keluarganya dengan empati. Jangan pernah menunda belajar RJP karena waktu adalah nyawa. Dan jangan takut untuk bertindak karena penolong pertama adalah harapan terakhir. Semoga dengan video edukasi ini kita semua jadi lebih tahu, lebih peduli, dan lebih siap jika suatu saat dihadapkan dengan situasi darurat. Kita semua bisa jadi pahlawan dengan belajar RJP.
Terima kasih banyak sudah menyimak video edukasi ini sampai akhir. Saya Siti Nurulita Direnda. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.